pohon cahaya dan pohon kegelapan, peta kosmik tersembunyi. Sahabat, satu pesan. Pernahkah kamu merenung tentang kekuatan yang selalu berpasangan di alam semesta ini? Ada terang, ada gelap, ada kebaikan, ada kejahatan. Mungkin kamu sudah familiar dengan yin dan yang. Namun, ada sebuah tradisi mistis Yahudi yang menawarkan jawaban lebih mendalam. Pohon kehidupan, Sephiroth, dan bayangannya pohon kematian, Qliphoth. Ini adalah peta kosmik yang menjelaskan dualitas di alam semesta dan dalam diri kita. Pohon kehidupan adalah cetak biru penciptaan yang teratur, sedangkan pohon kematian adalah cerminan dari kekacauan dan kehancuran. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya mengerti inspirasi di balik game seperti Final Fantasy 7 atau film seperti Evangelion, tapi juga mendapatkan peta psikologis untuk menavigasi sisi gelap kita sendiri. Mari kita mulai perjalanan mendebarkan ini dengan menjelajahi 10 titik suci pohon kehidupan sebelum kita berani melangkah ke 10 kerajaan kegelapan. Pohon kehidupan, peta penciptaan ilahi. Kisah tentang pohon kehidupan atau Etz Hakeem pertama kali muncul dalam kitab Kejadian, di mana ia berdiri megah di tengah Taman Eden sebagai simbol keabadian. Namun, dalam tradisi Kabalah, sebuah tradisi mistis dalam Yudaisme, pohon kehidupan bertransformasi menjadi sebuah diagram metafisik yang disebut Sephiroth. Diagram ini adalah peta struktural emanasi ilahi dan paduan bagi manusia untuk mencapai pemahaman tentang Tuhan. Pohon Sephiroth digambarkan sebagai struktur hierarkis yang terdiri dari 10 Sephiroth yang merupakan emanasi atau aspek Tuhan. Bayangkan, sebuah diagram dengan 10 titik yang saling terhubung oleh 22 jalur. Setiap titik mewakili sebuah aspek ilahi yang bekerja bersama dalam harmoni untuk membentuk realistis. Berikut adalah 10 Sephiroth beserta maknanya. Yang pertama, Keter, mahkota, kehendak murni Tuhan yang belum termanifestasi, awal dari segala sesuatu. Yang kedua, Chokmah, kebijaksanaan, kebijaksanaan ilahi tak terbatas, potensi tak berbentuk yang membentuk realistis. Yang ketiga, Binah, pemahaman, mengubah kebijaksanaan menjadi bentuk nyata dan memberikan struktur. Yang keempat, Keset, kasih atau rahmat, kasih ilahi yang melimpah, dorongan untuk memberi dan memperluas. Yang kelima, Gefurah, kekuatan atau keadilan, keadilan dan disiplin menyeimbangkan ekspansi Keset. Yang keenam, Tiferet, keindahan, titik pusat melambangkan harmoni dan keseimbangan antara Keset dan Gefurah. Yang ketujuh, Netzach, kemenangan, dorongan naluriah untuk berjuang dan mencapai tujuan. Yang kedelapan, Hud, keagungan, logika dan kepatuhan mengorganisir dorongan spontan Netzach. Yang kesembilan, Yesod, pondasi, pondasi manifestasi mengumpulkan energi untuk masuk ke dunia fisik. Yang kesepuluh, Malkut, kerajaan, titik terbawah mewakili dunia fisik yang kita huni. Ke-10 Sephiroth ini disusun dalam 3 pilar. Pilar kasih ekspansi, pilar keadilan pembatasan, dan pilar keseimbangan jalur penyeimbang. Struktur ini mencerminkan filosofi Kabalah bahwa segala hal terdiri dari kekuatan berlawanan yang harus tetap berada dalam harmoni. Pohon kematian, cangkang kegelapan. Jika pohon kehidupan adalah jaring emas yang teratur, maka pohon kematian atau Qliphoth adalah bayangannya, kekosongan dan kehancuran yang mengintai. Dalam Kabalah, kegelapan ini bukanlah musuh dari luar, melainkan produk yang cacat dari sistem itu sendiri. Kata Qliphah, bentuk tunggal dari Qliphoth, berarti kulit atau cangkang. Dalam konteks spiritual, Qliphoth adalah lapisan kegelapan yang membungkus dan mengalami akses ke cahaya ilahi. Mereka adalah manifestasi dari ketidakseimbangan, kekacauan, dan distorsi energi suci. Menurut Isaac Luria, Qliphoth muncul dari proses kosmik dramatis, Zimzum, kontraksi Tuhan, dan Sephiroth Hakelim, pecahnya bejana ilahi. Bejana spiritual tidak mampu menahan cahaya ilahi yang terlalu kuat, pecah, dan pecahnya jatuh,
membentuk wilayah kegelapan ini. Dengan kata lain, Klipot adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari proses penciptaan itu sendiri. Namun, menurut Luria, setiap manusia membawa percikan cahaya ilahi yang terjebak di dalam Klipot. Setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan membantu membebaskan percikan cahaya ini dalam proses yang dikenal sebagai tikum olam atau perbaikan dunia. Dengan menumbuhkan kebaikan, kita bisa mengalahkan sisi gelap. Awalnya, Klipot adalah konsep murni dari kosmologi Kabbalah Yahudi. Namun, para okultis di Eropa mengadaptasinya ke dalam sistem hermetik Kabbalah, di mana pohon Klipot menjadi cerminan terbalik dari pohon kehidupan. Juga disebut pohon kematian atau pohon internal. Di sini, setiap aspek kesucian memiliki bayangan yang korup. 10 Klipot kerajaan kegelapan. Diagram Klipot terdiri dari 10 wilayah kegelapan yang mencerminkan sisi gelap dari 10 sepirot. Yang pertama, Taumiel, kembaran Tuhan, bayangan Keter, melambangkan dualitas destruktif yang diwakili oleh setan dan Molok. Yang kedua, Gogiel, mereka yang menghalangi, bayangan Kokmah, kebijaksanaan yang menyesatkan. Penguasanya adalah Belzebub. Yang ketiga, Sateriel, penyembunyi, bayangan Binah, pemahaman yang berubah menjadi kebingungan. Penguasanya adalah Lucifer Ropakel. Yang keempat, Kemciket, sang penggerogot, bayangan Keset, kasih yang berubah menjadi obsesi dan eksploitasi. Penguasanya adalah Astaroth. Yang kelima, Golasyab, para pembakar, bayangan Gepura, kekuatan yang berubah menjadi kekerasan brutal. Iblis yang berkuasa adalah Asmodeus. Yang keenam, Tagirion, sang pembeda, bayangan Tiferet, keindahan yang berubah menjadi kepalsuan dan narsisme. Penguasanya adalah Belpegor. Yang ketujuh, Harap Serapel, gagak penyebar, bayangan Netzach, kemenangan yang berubah menjadi penaklukan korup. Iblis yang dikaitkan adalah Baal. Yang kedelapan, Samael, racun Tuhan, bayangan Hud, kata-kata yang berubah menjadi kebohongan dan racun. Penguasa adalah Samael. Yang kesembilan, Gamaliel, yang penuh nafsu, bayangan Yesod, mimpi dan intuisi yang berubah menjadi ilusi dan ketidakstabilan, dikaitkan dengan Lilith. Yang kesepuluh, Nahemot, ratu malam, bayangan Malkut, dunia material yang jatuh ke dalam kekacauan. Penguasa utamanya adalah Lilith. Klipot juga dibagi menjadi 3 pilar. Pilar kanan, nafsu dan keserakahan. Pilar kiri, tirani dan kekuatan dingin. Dan pilar tengah, ketidakseimbangan total. Peta psikologis jiwa manusia. Bagi banyak mistikus dan psikologi modern, terutama mereka yang terpengaruh oleh pemikiran Carl Jung, pohon kematian adalah peta psikologis, cerminan sisi gelap dari jiwa manusia yang tertekan. Meskipun Carl Jung tidak secara eksplisit membahas Klipot, konsep bayangan, shadow, yang ia kembangkan sejalan. Semakin seseorang menyangkal sisi gelapnya, semakin kuat bayangan itu mengendalikan hidupnya. Klipot adalah cerminan dari tantangan ini. Pemahaman ini mengajarkan bahwa tidak ada cahaya tanpa bayangan. Setiap perjalanan spiritual harus melewati sisi gelap, dan di dalam kekacauan itu masih tersembunyi percikan cahaya yang menunggu untuk dibebaskan. Melalui pemahaman ini, manusia bisa berjalan menuju kesempurnaan dan kesadaran utuh. Konsep ini memang sering muncul di berbagai karya fiksi, karena ceritanya begitu kuat dan dramatis. Itu dia, sahabat satu pesan. Sedikit pembahasan tentang 2 pohon yang menyimpan rahasia penciptaan dan kehancuran. Penelitian tentang topik ini memang tidak mudah dan pembahasannya lumayan berat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.